Everything is possible with English. Halo semuanya, kembali dengan saya Fatika di channel Postlist. Nah, sebelumnya saya minta maaf banget karena baru bisa sempat buat video sekarang karena ya persiapan untuk daftar yudisium sama daftar wisuda itu agak ribet, apalagi berkas-berkasnya, jadi nggak sempat untuk buat video. Nah, di sini apa yang akan kita bahas adalah seperti janji waktu lalu, kalau kita akan membahas tentang biaya pengeluaran selama saya skripsian. Nah, dari mulai pertama waktu sempro hingga akhirnya pas daftar wisuda. Mau tahu nih berapa pengeluaran untuk skripsian saya selama? Oke, jangan lupa ya, tetap ditonton sampai akhir kalau kalian ingin tahu. Nah teman-teman, sebelum kita bahas pembahasan tentang pengeluaran biaya skripsi, di sini aku mau kasih note atau wanti-wanti. Nah, kalau skripsi ini berbeda ya tiap orang. Jadi kalau kalian universitasnya swasta atau negeri itu pun juga berbeda-beda. Misalnya kalian kualitatif atau penelitian kuantitatif, pengeluarannya juga berbeda. Bahkan jika kalian sama-sama menggunakan kuantitatif seperti saya pun, pengeluaran kita juga pasti berbeda ya, karena kita beda daerah, beda pengeluaran juga. Jadi saya harap teman-teman mengerti kalau apa yang disampaikan di video ini tuh hanya sebatas sebagai referensi kalian aja, biar kalian bisa mempersiapkan kira-kira berapa sih budget yang mungkin akan kalian keluarkan kalau kalian melakukan skripsi. Jadi bisa jadi pengeluaran skripsi kalian tuh lebih murah, lebih rendah, atau bisa jadi juga pengeluaran skripsi kalian tuh lebih mahal dari punya saya. Oke, sebelum kita bahas, ingat-ingat ini dulu ya, kalau ini hanya sebatas referensi aja buat kalian, jangan sebagai acuan karena tiap orang beda. Oke, udah paham sampai sini? Kita lanjut ya ke pembahasan intinya. Nah teman-teman, jadi dalam perincian skripsi ini pengeluarannya aku udah buat di Microsoft Excel di sini. Nah, kalau kalian bisa lihat di sini aku bagi dari sempro, pas penelitian, pas yudisium, dan pas daftar wisuda. Jadi kalian udah bisa tahu kan rinciannya di sini. Nah, di sini aku akan sebutin juga deskripsinya dari pengeluaran ini, dan semoga kalian bisa lebih kayak, oh ternyata ini tuh buat ini, buat ini, buat ini. Oh, seperti itu. Gitu. Nah, kalian bisa screenshot ininya, tapi ini cuma sebagai referensi aja ya. Oke, kita bahas yang pertama itu adalah dari sempro. Oke, aku sempronya online. Nah, sempro online itu aku print skripsi cuman buat untuk belajar aja. Jadi kalau untuk melakukan konsultasi atau apa itu semuanya dikirim via email ke dosen pembimbingnya. Jadi aku ngeprint ini tuh sebatas buat belajar, karena aku tipe yang belajar nggak bisa kalau baca teks lewat layar LCD, harus baca lewat print-printannya. Nah, makanya kenapa aku print ini. Totalnya sekian 20.000 ya, ngeprint bab 1 sampai bab 3, dan juga nanti kayak dijilid gitu. Dijilidnya bukan yang jilid yang hardcover, cuma jilid biasa aja biar rapi gitu. Lalu yang kedua adalah biaya daftar sempro. Nah, biaya daftar sempro ini tiap universitas beda, tiap fakultas beda, swasta sama negeri beda. Jadi kalau di kampusku itu kampus swasta di Fakultas Pendidikan Bahasa. Nah, daftar sempronya itu ada Rp500.000. Mahal nggak? Mahal banget ya. Kerasa banget ini kalau kalian universitas swasta, mahalnya di sini. Yang selanjutnya adalah di penelitian. Nah, kalau di penelitian ini tuh pertama ya, jarak aku rumah sama lokasi penelitian itu 50 km. Jadi kalau pulang balik PP itu tuh 100 km. Nah, di sini biaya transportasi adalah biaya transportasi bensin motor. Aku beli motor setiap kali berangkat ke lokasi penelitian itu pasti beli bensin 25.000. Jadi 10 kali di sini, 10 kali PP itu 10 kali pulang balik. Itu tuh aku beli bensin 10 kali 25 kali 10, jadi 250.000.
Oke, dan di sini ada print proposal sama lainnya. Jadi kalau kalian mau minta izin ke lokasi penelitian, kalian kan juga harus menyerahkan proposal kalian, terus berkas-berkas persyaratan untuk izin lokasi tersebut kan. Nah kalau misalnya kalau aku izinnya itu di salah satu sekolah swasta di Jogja. Nah setiap sekolah beda-beda ya persyaratannya, tapi salah satunya itu adalah proposal kalian, habis itu surat izin penelitian. Nah aku juga beli maps juga buat itu. Nah kalau persyaratan lain mungkin beda-beda, tapi intinya itu proposal kalian sama surat izin penelitian, tapi berkas-berkas lainnya nanti tergantung daerah masing-masing. Oke, aku untuk itu 25.000 ya. 25.000 itu untuk ngeprint, dijilid, untuk fotokopi juga, sama beli maps. Dan selanjutnya adalah ini apa ini? Mesti kalian penasaran, apa itu snack responden? Kok banyak banget sih? Jadi gini teman-teman, aku penelitian itu mencari data kuantitatif dari 280 siswa. Jadi populasinya itu 280 siswa. Karena aku tuh biar adil ya, jadi pakai simple random sampling. Aku ngambil data dari seluruh siswa itu dulu. Nah kalau kalian ngambil data ke seluruh siswa, aku kasih nih setiap kali mereka mengisi kuesioner atau angket, aku kasih snack mereka. Jadi kenapa aku kasih itu? Karena gini, kita udah dapat izin dari sekolah, tapi kan belum tentu siswanya itu sukarela kan. Jadi kayak untuk meningkatkan motivasi mereka agar mereka menuliskan isi angket itu dengan penuh sungguh-sungguh, itu dikasih snack. Oke, kalau ini tuh nggak wajib sih, itu untuk terserah teman-teman. Kalau kalian mau kasih sesuatu yang lain, terserah. Aku kasih apa, kenapa sampai habisnya segini? Ini 280 siswa dan aku kasih snack susu kotak warna hijau. Kalian tahu kan susu kotak warna hijau itu apa? Untuk 280 siswa. Jadi kalian bisa hitung sendiri sih, harganya sekitaran itu ya. Dan itu nggak wajib sih. Dan ini kuantitatif ya. Kalau misalnya kalian penelitiannya kualitatif, kalau kualitatif kan kalian cari narasumber dulu. Nah biasanya kalau kalian tanya bersedia nggak jadi narasumber, nah kalau mereka udah bilang bersedia, ya udah mereka bersedia. Kalau misalnya kalian mau kasih sesuatu ya terserah. Kalau enggak juga nggak apa-apa, karena biasanya kalau mereka sudah bersedia jadi narasumber ya mereka akan sungguh-sungguh gitu loh untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian gitu. Jadi beda-beda ya untuk penilaian kualitatif dan kuantitatif, dan ini tuh nggak wajib, tapi kalau aku memang pakai itu aja sih agar bisa lebih termotivasi siswanya. Nah totalnya itu habis 774.000. Ini aku beli snack susu kotaknya itu di tempat toko grosir ya, dan ya, jadi bisa lebih murah. Coba kalau beli di supermarket yang biasa mungkin bisa lebih mahal, tapi karena belinya di grosir dan secara banyak jadi dapat lebih murah. Oke, sekarang kita lanjut ke proses sidang. Nah di proses sidang ini aku print skripsi bab 1 sampai 5. Seperti yang aku katakan, ini untuk belajar, jadi bukan tuh dikumpulin, karena ngumpulin skripsi ke prodinya itu kita melewat email. Jadi ini untuk pribadi aja. Terus ada print yang lain untuk berkas-berkas pendaftaran pendedaran dan fotokopi dan lainnya. Ya itu beda-beda sih untuk persyaratannya tiap universitas. Jadi totalnya adalah 30.000 ya semuanya itu untuk print aja sama fotokopi. Dan selanjutnya adalah pendaftaran sidang. Nah, daftar sidang di tempatku universitas swasta itu adalah 750.000. Oke, itu mahal banget ya. Apalagi ini sidang online loh. Itu kerasa banget mahalnya. Oke, nggak apa-apa sih. Oh iya, aku belum hitung untuk biaya kuota internet. Nah, kalau ini nggak tak tulis karena aku pakai wifi di rumah. Jadi kalau misalnya kalian mau sidang online, kalian bisa pakai wifi gratis gitu. Yang selanjutnya adalah proofread. Nah,
Gini nih, karena aku skripsinya bahasa Inggris ya, biasanya itu dari dosen pembimbing atau penguji sebelumnya itu kalian akan disuruh nge-proofread skripsi kalian. Proofread itu apa sih? Itu joki skripsi ya? Ya enggak lah, proofread itu sebatas kayak mereka editor, kayak nanti ngecek grammarmu itu salah apa enggak, apakah kalimatnya itu efektif apa enggak. Nah di sini tuh sebatas itu, jadi kayak ya editor sih. Tetap aja kita yang kerja semua buat skripsinya, mereka proofreader itu hanya sebatas membantu kita untuk membenarkan kayak ada grammar yang salah atau ngecek ada kalimat yang kurang efektif atau gimana. Nah di sini aku proofread dari bab 3, 4, 5 itu total biayanya 225.000. Oke. Untuk biaya proofread ini beda-beda ya, ada bisa di instansi tentang jasa-jasa instansi resmi untuk melakukan proofreader, ada juga ke freelancer, ada juga kayak ke pusat pelatihan bahasa biasanya menawarkan jasa proofreading juga. Kalau aku ke tempat freelancer ya, kebetulan freelancer di beliau itu adalah freelancer konsultan bahasa, jadi biayanya pun lebih murah. Dan yang selanjutnya adalah saat kita yudisium, mau daftar yudisium. Nah, yang pertama itu ada print berkas dan fotokopi berkas-berkas lainnya. Di sini tuh pendaftaran berkas-berkas yang harus kalian siapkan untuk daftar yudisium itu cukup banyak, dan apalagi masih ada yang harus difotokopi. Itu kurang lebih aku butuh di biaya 10.000 untuk itu. Yang kedua adalah daftar yudisium. Nah, tiap universitas beda, tapi kalau di kampusku 250.000. Nah, ini yudisiumnya bukan online ya, yudisiumnya datang langsung ke kampus, ke fakultas masing-masing. Nah, itu dapat apa aja sih 250.000? Kalau di tempatku, kita itu dapat snack, coffee break buat pagi, sama buffet kayak prasmanan ambil sendiri. Dan kemarin itu waktu aku yudisium tuh prasmanannya ya ampun, makanannya banyak banget, enak dan mewah. Ya oke, tapi ya beda-beda ya ini tiap tempat. Jadi mungkin tempat kalian bisa lebih murah atau mungkin bisa jadi lebih mahal, dan fasilitasnya mungkin beda-beda sih ya. Mahal semuanya tuh, gila, ini kerasa banget kalau kalian kuliah di swasta mahal. Tapi ya fasilitasnya memang bagus sih. Oke, kita lanjut ya ke pembahasannya. Yang selanjutnya adalah biaya administrasi. Jadi setelah kalian berkas-berkasnya itu lengkap, kalian itu nanti akan menyerahkannya ke TU fakultas atau ke tempat lain ya gitu. Nah biasanya di situ ada biaya administrasi 50.000. Nah biaya administrasi 50.000 itu tuh kayak gini. Nanti kalian akan dikasih stop map dari fakultas, biasanya warnanya tuh sama berdasarkan fakultas kalian. Terus nanti juga pas kalian foto atau apa, nanti kan juga di lem satu-satu ya sama adminnya, petugasnya gitu. Jadi kayak lebih ke arah itu sih. Yang selanjutnya adalah print skripsi bab 1 sampai 5 3 eksemplar. Nah ini buat apa? Gini, 3 eksemplar. Skripsi 1 dikasihkan ke fakultas, yang 1 itu untuk diserahkan ke sekolah tempat lokasi penelitian, dan yang 1 ini untuk pribadi, untuk aset pribadi sih. Kalau kalian ngerasa mahal atau untuk aset pribadi nggak perlu ya nggak apa-apa, tapi yang dua ini wajib, yang diberikan ke fakultas sama yang ke lokasi penelitiannya. Jadi emang peraturannya di lokasi penelitian tempatku itu, setelah mahasiswa berhasil menyelesaikan skripsinya, mereka meminta mahasiswanya itu untuk menyerahkan salah satu cetakan skripsinya gitu. Nah di sini untuk print 3 kali cetakan itu membutuhkan biaya sebesar 75.000 ya. Nah 75.000 ini kayaknya kurang lebih sih, karena aku notanya sendiri hilang ya, 75. Tapi emang
lebih dari 60.000 sih waktu aku ngeprint segitu. Dan yang selanjutnya adalah jilid hardcover. Nah, yang seperti kenapa 3 ya, karena memang buat fakultas, sekolah, sama dan aset pribadi. Nah, di sini tuh beda-beda ya, karena aku memang butuhnya segera, jadi aku pakai jilid hardcover yang kilat kurang lebih 3 jam. Itu tuh 75.000 untuk satu hardcover belum termasuk pembatas babnya ya. Aku gak tahu sih pembatas babnya itu biayanya berapa, tapi ya untuk 3 itu bisa 225.000, tapi itu belum termasuk pembatasnya. Aku nggak tulis di sini karena aku jujur lupa harganya berapa, karena digabung gitu loh. Tapi ya gitulah. Kalau misalnya kalian mau jilid paket yang biasanya itu 3-5 hari, itu mungkin lebih murah ya, paling nggak sampai 50.000 untuk satu kali jilid hardcover. Oke, sekarang kita lanjut ke wisudanya. Nah, di wisuda ini itu adalah pertama daftar wisuda. Nah, daftar wisuda biayanya adalah 1 juta di kampusku. Ya, mahal. Yang kedua adalah print berkas pendaftaran. Jadi ada juga berkas-berkas lainnya yang harus dikumpulin untuk pendaftaran wisuda. Aku kurang lebih cuma 1.000 karena berkasnya gak yang banyak banget sih ya. Kayaknya 1.000 itu cukup. Apalagi kalau kalian printnya print kopi, bukan yang print berwarna ya, 1.000 cukup. Yang selanjutnya adalah, nah ini bener butuh banget pas foto 4x6 sama 2x3 kalau di tempatku. Nah, kurang lebih biayanya itu 52.000. Mungkin di setiap studio foto beda-beda harganya ya ini. Jadi kalau di total dari sempro sampai pendaftaran wisuda itu saya menghabiskan biaya sebesar 4.237.000 rupiah. Itu mahal banget nggak sih? Oke teman-teman, mungkin ini sebatas referensi aja ya, untuk mempersiapkan aja. Apalagi terutama kalau kalian masih maba, silahkan persiapkan dari sekarang untuk kalian nabung buat persiapan skripsi ini, karena biayanya mahal banget ya. Kalau misalnya kalian bisa ada kan kayak beasiswa untuk penelitian untuk mahasiswa akhir, jadi kalian skripsi itu nanti biayanya bisa jadi nanti akan dibantu gitu. Aku pernah lihat deh beasiswa seperti itu, tapi lupa. Tapi ya aku nggak ikut itu karena memang baru sadar pas udah setengah jalan skripsian. Oke, ya udah. Nah, di sini teman-teman sampai sini dulu untuk penjelasan tentang pengeluaran skripsi saya. Jadi diingat ya, tiap orang beda-beda, tiap kampus beda-beda. Semoga ini cuma bisa dijadikan sebagai referensi aja, ilmu lah untuk referensi bagi kalian yang mau mempersiapkan skripsi, gitu aja. Nah, di sini adakah teman-teman yang udah skripsian sama seperti saya? Boleh nggak spill berapa sih pengeluaran kalian selama skripsi? Oke, jangan lupa ya tulis di kolom komentar. Aku pengen tahu nih, kira-kira ada nggak sih yang pengeluarannya tuh lebih parah daripada saya sendiri gitu. Oke, sampai sini udah dulu ya teman-teman. Bye. Greetings, everything is possible with English. Thank you very much. Bye bye.